Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah pembaharuan dalam pembelajaran di SD. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Mirajayati dan dua rekan saya yang bernama Fitri Adiani Swasti dan Siti Halimah Marianti. Nah, untuk efektivitas waktu, mungkin langsung saja ya ditampilkan untuk soal TTM 1 akan dibawakan oleh saya dan soal-soal berikutnya akan dibawakan oleh kedua teman saya. Ya, silahkan Bu, tampilkan. Baik, untuk soal nomor 1, uraikan kalimat teknologi untuk perubahan pendidikan menurut pemaparan Salisbury tahun 1996. Nah, di sini yang pertama, sistem perubahan thinking atau berpikir sistem jawab, kita dapat melihat bahwa perubahan atau peningkatan akan memiliki pengaruh yang besar dan menyeluruh. Tanpa berpikir sistem, kita sering membuat kesalahan. Yang kedua, sistem desain atau merancang sistem merupakan satu set metode dan aktivitas khusus untuk menghasilkan solusi baru terhadap masalah yang besar, juga meliputi penggunaan model sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan sistem baru. Yang ketiga, quality science merupakan teknologi untuk memantau proses-proses dalam sistem untuk meyakinkan bahwa proses-proses tersebut memproduksi hasil yang diinginkan. Quality science menghendaki siswa, guru, dan pegawai lain untuk mengidentifikasi apa yang sedang bekerja dan apa yang tidak. Yang keempat, change management atau mengubah manajemen adalah teknologi yang menghendaki pemimpin menjadi sukses dalam mensponsori, memberi inisiatif, dan menerapkan perubahan dalam organisasi. Yang kelima, instruksional teknologi atau teknologi instruksional adalah bagian dari revolusi informasi dan komunikasi yang mengantarkan perubahan hampir pada setiap sektor dalam masyarakat kita saat ini. Baik, itu untuk TTM 1 ya, soal nomor 1. Nah, untuk berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Mungkin dari soal nomor 1 ada tambahan atau nggak ada gitu? Apa semua hampir sama seperti ini? Kemungkinan hampir sama ya. Nggak jauh beda ya dari kayak gini ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal nomor 2. Pertanyaannya, uraikan makna 3 paradigma dari perubahan sosial yang berdampak pada sistem pendidikan. Paradigma pertama yaitu pengajaran atau teaching, diartikan bahwa pendidikan hanya terjadi di sekolah di mana guru sebagai satu-satunya narasumber yang akan mentransfer ilmu dalam proses pembelajaran. Paradigma kedua, pembelajaran, instruction. Paradigma ini lebih memberikan perhatian kepada siswa, guru, tidak hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam proses belajar. Paradigma ketiga, proses belajar atau learning. Paradigma ini menggali lebih dalam lagi seluruh aspek belajar, tidak hanya proses belajar yang berada dalam lingkungan pendidikan formal, tapi juga di lembaga non-formal. Ada sanggahan atau ada tambahan?
Cukup ya dari saya. Dari Ibu Halimah? Kayaknya sama juga ya. Oke, next soal nomor 3. Uraikan minimal 3 atribut inovasi menurut Zeltman. Yang pertama, pembiayaan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan. Balik modal, artinya atribut ini hanya ada pada inovasi di bidang perusahaan dan industri. Efisiensi, pelaksanaannya dapat menghemat waktu dan terhindar dari berbagai macam hambatan. Mungkin itu saja dari saya di soal nomor 2 dan 3 dalam TTM ini. Berikutnya oleh teman saya, Ibu Halimah. Baik, terima kasih untuk Bu Fitri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Halimah. Silakan Ibu Halimah. Ya, terima kasih Bu Indri dan Bu Fitri untuk waktunya. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 4, yaitu uraikan beberapa faktor penghambat inovasi pendidikan menurut Ibrahim. Nah, di sini ada jawaban faktor penghambatnya. Lebih singkat ya yang saya jawab, yaitu yang pertama tentang estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Kemudian yang kedua adanya konflik dan motivasi. Kemudian yang ketiga inovasi tidak berkembang. Yang keempat masalah keuangan. Dan yang kelima adanya penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Dan yang keenam itu adalah kurang adanya hubungan sosial. Nah, mungkin jawabannya ini lebih singkat. Mungkin dari teman-teman ada jawaban yang berbeda dari jawaban soal nomor 4 ini yang saya jawab. Cukup, Bu. Kayaknya cukup deh, Bu. Hampir nggak jauh beda juga ya, Bu. Jawabannya semua hampir sama juga jawabannya. Mungkin dari penjabarannya kita yang berbeda ya, Bu. Kalau ininya mungkin sama kayak gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan di soal nomor 5 ya, Bu ya. Silakan di next. Nah, untuk soal nomor 5 ini yaitu uraikan makna globalisasi dan desentralisasi dalam bidang pendidikan. Jawaban saya yaitu dalam konsep globalisasi, desentralisasi merupakan suatu konsekuensi. Globalisasi mengakibatkan peran pemerintahan sentral beralih, bahkan cenderung berkurang. Sebaliknya, peran individu untuk bersaing dan bekerja sama menjadi sangat lebih tinggi. Dalam pandangan pergaulan bilateral, regional, dan internasional, daya tahan suatu bangsa secara politis, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan kebudayaan tidak dapat lagi sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Justru, pemerintah pusat bukan lagi satu-satunya aktor yang mampu mengurus seluruh kehidupan rakyat. Nah, mungkin itu saja, Bu. Silahkan bila ada tambahan atau sanggahannya. Nggak ada, Bu. Ya, Aku Bu, sama cukup, Bu. juga, Bu, seperti Kurang ini. lebih juga Kurang sama lebihnya itu sama ya. kayak gini juga. Ya. Kalau begitu saya kembalikan kepada moderator, Bu Indri. Mangga, Bu Indri. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih untuk Ibu Halimah dan Ibu Fitri yang sudah tadi ya membacakan soal dan jawabannya di TTM 1. Mungkin kita cukupkan untuk presentasi TTM 1 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri, Bu Halimah. Iya, sama-sama Bu Fitri. Saya live ya. Ya, silakan.